Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Nama saya Ihsan Hani Firdaus MPD. Saya CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 6 Tapung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tugas saya selama mengikuti CGP di modul 1.1. Nah, untuk pertama kalinya kita akan memulainya dari pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan coba saya sebutkan. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sekarang kita akan mulai mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajarannya di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah guru belum mengenal muridnya dengan baik. Sebagai seorang guru, saya belum mengenal siapa murid saya dengan lebih mendalam, sehingga saya tidak tahu seperti apa karakter dan bagaimana minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, guru hanya fokus dengan tujuan pembelajaran saja. Sebagai seorang guru, saya selalu fokus dengan tujuan pembelajaran saya. Saya ingin agar tujuan pembelajaran saya tercapai, namun saya lupa bagaimana agar dapat tercapai sesuai dengan yang saya inginkan. Yang ketiga, guru selalu mendominasi di dalam kelas. Sebagai seorang guru, saya hanya fokus dengan bagaimana materi ini dapat saya sampaikan kepada murid saya dengan cepat. Sehingga tanpa sengaja, saya selalu menjadi teacher center. Memang pembelajaran akan cepat tersampaikan. Namun, cara ini semakin membuat kelas menjadi pasif, sehingga bukan siswa yang semakin pintar, namun gurulah yang semakin hebat. Yang keempat, guru jarang melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya terkadang lupa menyampaikan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga saya tidak tahu apakah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sudah tercapai atau belum. Dan yang kelima, guru lupa akan motivasi yang dimiliki oleh muridnya. Sebagai seorang guru, terkadang saya lupa bahwa motivasi itu adalah hal terpenting yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas, tanpa adanya motivasi, mereka tidak akan tertarik untuk mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah
merubah pemikiran atau pemahaman saya. Dan yang kedua, merubah perilaku saya. Merubah pemikiran atau pemahaman saya, yakni yang pertama adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sebagai seorang guru, saya harus menyadari bahwa ada begitu banyak sumber belajar yang dapat digunakan oleh para peserta didik saya agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya di kelas. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang saya lakukan haruslah berpusat kepada peserta didik. Sebagai seorang guru, saya harus mengenal siapa para peserta didik saya secara lebih mendalam. Saya harus tahu bagaimana karakter mereka, bagaimana minat mereka, sehingga saya bisa menjanjikan pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan bagaimana caranya? Tentulah saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu agar saya tahu bagaimana dan seperti apa para peserta didik saya, sehingga saya dapat merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga pembelajaran dapat berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap karakter anak. Sebagai seorang guru, saya akan menghargai perbedaan karakter yang dimiliki oleh para peserta didik saya, dan saya akan memberikan treatment yang sesuai pula dengan karakter yang mereka miliki, sehingga pembelajaran yang saya berikan dapat tersampaikan dan diterima dengan mudah oleh para peserta didik saya. Kemudian adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini, yaitu merubah perilaku. Caranya dengan mengemas pembelajaran semenarik mungkin agar motivasi murid dapat meningkat. Motivasi merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para peserta didik kita. Karena dengan adanya motivasi, maka mereka akan memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita sajikan. Dan jika mereka semangat dan bahagia, maka percayalah, pembelajaran yang kita berikan akan mereka cerna dengan sangat mudah, sehingga pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang guru, saya akan memberikan kebebasan kepada para peserta didik saya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas yang mereka miliki, agar apa yang saya inginkan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah harus lebih cermat dalam memahami bakat anak. Sebagai seorang guru, saya harus cermat dalam melihat bakat yang dimiliki oleh para peserta didik saya, sehingga saya dapat menuntun dan menjembatani bakat yang mereka miliki. Dan yang keempat adalah menuntun anak sesuai kodrat. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya anak dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Sebagai seorang guru, saya akan menuntun peserta didik saya supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zaman.
Dan untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang akan saya lakukan sebagai seorang guru adalah mengenal siapa peserta didik saya. Saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal mereka lebih dalam agar saya mampu mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tentulah, setelah saya mengenal peserta didik saya, maka saya akan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga apa yang nantinya akan saya ajarkan pastilah akan dengan mudah mereka terima, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dapat tercapai dengan sangat mudah. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sebagai seorang guru, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk para peserta didik saya. Saya akan membuat kelas saya menjadi lebih interaktif. Antara guru dan siswa akan belajar secara bersama-sama dan dengan bersukacita, sehingga pembelajaran yang saya berikan akan meningkatkan motivasi para peserta didik saya. Karena ketika mereka memiliki motivasi untuk belajar dengan bahagia, maka pembelajaran yang saya akan berikan dapat mereka terima dengan bahagia pula. Dan pada akhirnya, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai akan tercapai dengan sangat mudah. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan setelah mempelajari topik ini, ada 3 kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dan yang ketiga adalah pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Saya, Ihsan Hanif Firdaus, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada banyak kata-kata yang salah atau menyinggung pihak manapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.